Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube Andi Istiabudi. Video kali ini akan membahas tentang kediaman dari Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Yang pertama-tama yang akan kita lihat adalah kediaman dari Presiden Indonesia kedua atau Pak Harto. Kediaman ini terletak di Jalan Cendana, Menteng, Jakarta Pusat. Tepatnya Jalan Cendana nomor 6 sampai dengan 8 Menteng, Jakarta Pusat. Nah, bisa kita lihat bahwa bangunannya ini adalah bangunan lama. Jadi memang kediaman Pak Harto ini tidak mewah. Sama dengan bangunan yang dibangun sekitar tahun 50 tahun 60-an lah, atau mungkin sebelum itu mungkin ya. Jadi memang bangunannya sedikit kuno. Tapi konon kabarnya rumah Pak Harto ini tersambung dengan kediaman anak-anaknya yang ada di samping maupun di belakang rumah ini. Jadi konon katanya ada akses jalan penghubung. Jadi dari rumah anaknya tidak perlu depan, tapi ada jalan khusus untuk bertemu dengan Pak Harto pada masa itu. Nah, pada saat saya kecil itu mungkin sekitar tahun 80-90-an, ini Jalan Cendana seingat saya ini kalau malam ini ditutup, tapi kalau siang dibuka, kita bebas lewat. Hanya saja kalau malam antara jam 8 atau jam 9 itu jalan ini udah ditutup, dan ada pada saat itu yang jaga itu seingat saya tuh Prajurit Kopassus. Jadi jalannya tutup, lalu ada beberapa prajurit berjaga di tengah jalan. Saya ingat itu, karena waktu saya kecil saya pernah lewat jalan depan Cendana. Akses menuju Jalan Cendana pada malam hari memang ditutup. Nah, ini dia nih rumahnya Pak Harto. Kalau teman-teman bisa lihat, ada 2 pintu. Jadi, dan di antara pintu tersebut ada pos kecil tempat anggota Pas Pampres dulu berdiri untuk memberikan salam kehormatan. Jadi kalau misalnya ada tamu datang atau tamu hendak meninggalkan kediaman presiden, maka dia akan mengangkat senjatanya sebagai tanda hormat pada saat itu. Dan kediaman Pak Harto ini bisa dibilang asri, berada di tengah-tengah pemukiman yang cukup tenang, yang elit juga di daerah Menteng. Sekarang kalau teman-teman lewat Jalan Cendana Menteng bebas siang dan malam, tapi mungkin di masa PPKM atau di masa pandemi ini mungkin agak lebih diperketat ya. Saya tidak tahu apakah mungkin ada penutupan jalan sementara atau apa, saya tidak tahu. Tapi sebelum masa pandemi kita bisa lewat Jalan Cendana ini baik pagi, siang maupun malam hari. Saat ini rumah tersebut sudah kosong, tidak dihuni oleh keluarga dari Presiden Soeharto, tapi beberapa kegiatan terkadang masih sering diadakan di rumah tersebut. Dulu kabarnya rumah ini akan dijadikan museum, tapi sepertinya masih belum terlaksana dalam waktu dekat. Sebenarnya menarik apabila rumah ini dijadikan museum, sehingga masyarakat bisa mengetahui tentang sejarah rumah Pak Harto ini. Karena dulu seperti diketahui, rumah ini Pak Harto juga banyak menerima tamu-tamu penting, baik itu tokoh masyarakat maupun tokoh dunia di rumah Jalan Cendana ini. Dan pada masa Presiden Soeharto, kegiatan open house juga dilakukan di rumah di Jalan Cendana ini. Gitu. Oke, kita akan lihat rumah berikutnya adalah, nah, kalau ini adalah kediaman dari Presiden Indonesia kedua, Profesor Dr. Baharudin Yusuf Habibie. Lokasinya itu di Jalan Patah Kuningan, Jakarta Selatan. Tadinya bangunan ini adalah rumah dinas untuk karyawan Pertamina. Cuman setelah Pak Habibie pulang ke Indonesia dari menetap di Jerman tahun 70-an, Pak Habibie mendapatkan rumah dinas di Jalan Patah Kuningan ini karena cocok dan
senang dengan rumah tersebut, maka Pak Habibie kemudian membelinya kepada negara dan dicicil kalau tidak salah selama 20 tahun. Nah, kalau teman-teman bisa lihat, ini ada hanya sebagian kecil dari bagian muka rumah Pak Habibie, karena rumah Pak Habibie sebenarnya masih lebih lebar lagi. Ini hanya bagian pintu mukanya saja, dimana di rumah B.J. Habibie tersebut ada perpustakaan, ruang perpustakaan khusus, dan ada basement untuk kendaraan-kendaraan koleksi Pak Habibie. Dan ada juga Taman Ganesha di bagian belakang rumah Habibie, dan juga ada kolam renang juga. Gitu. Jadi ada cerita menarik pada saat Habibie terpilih sebagai wakil presiden pada tahun 1998. Pak Habibie menolak untuk tinggal di rumah dinas wakil presiden dan lebih memilih untuk tetap tinggal di rumah di Jalan Patah Kuningan ini. Bahkan konon katanya Pak Harto juga sempat meminta agar Pak Habibie pindah ke rumah dinas, tapi keinginan tersebut ditolak oleh Pak Habibie, karena bagi Pak Habibie yang penting adalah dia bisa bekerja untuk rakyat. Jadi dia minta negara tidak mengurusi tempat di mana dia untuk tidur. Nah, jadi Pak Habibie hingga akhirnya terpilih menjadi presiden tanggal 21 Mei 98, Pak Habibie tetap memilih tinggal di rumah ini. Gitu. Jadi rumahnya awalnya hanya rumah tidak terlalu besar, tapi akhirnya lambat laun Pak Habibie membeli rumah di sebelah-sebelahnya, akhirnya menjadi satu kesatuan, jadi memanjang rumahnya dan melebar. Gitu. Rumahnya juga terletak di kawasan yang cukup tenang, Patah Kuningan. Jadi konon dulu ini adalah kawasan perumahan untuk pegawai Pertamina. Gitu. Oke, kita akan lanjut ke kediaman berikutnya. Itu adalah, ini dia. Ini adalah kediaman dari Presiden Indonesia ke-4. Ya, ini Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Kediaman ini terletak di Ciganjur. Jadi memang lokasinya di Jakarta Selatan, cuman agak jauh dari pusat kota. Tapi suasana di sekitarnya itu memang sangat rindang, adem, dan cocok untuk kawasan istirahat bagi keluarga Gus Dur saat itu. Ini rumahnya di kawasan Ciganjur, bagian samping rumahnya. Dan untuk ini sebenarnya bagian dalamnya, jadi kalau dari luar tidak terlihat seperti ini, hanya ada pagarnya saja. Ini bagian dalamnya seperti ini. Gitu. Oke, kita akan lanjut ke rumah berikutnya. Nah, ini adalah kediaman dari Presiden Indonesia ke-5, Ibu Megawati Soekarno Putri, yang terletak di Jalan Tuku Umah nomor 27A. Jadi di kediaman di Jalan Tuku Umah tersebut ini lokasinya berseberangan langsung dengan kediaman Jenderal Besar A.H. Nasution. Sekarang sudah jadi museum untuk kediamannya Pak Nasution. Nah, ini persis di seberangnya kediamannya Pak Nasution, rumah Megawati. Yang teman-teman lihat, ini hanyalah gerbang depannya saja. Jadi sebenarnya bangunannya lebih lebar lagi, cuman karena kebetulan fotonya hanya bisa mengabadikan seukuran ini, jadi tidak terlihat tampak seluruhnya. Tapi ini adalah bagian depannya. Lokasinya juga berada di kawasan prestisius Menteng, termasuk di jalan utama kawasan Menteng. Dan adem pastinya, banyak pohon-pohon besar di sekitar situ. Dan Megawati pada saat menjadi presiden, Megawati mulai tinggal di sini. Sebelumnya Megawati tinggal di kawasan Kebagusan, di rumah pribadinya. Lalu pada saat Megawati terpilih sebagai wakil presiden tahun 99, Megawati memang sempat tinggal di rumah dinas di jalan rumah dinas wakil presiden di Jalan Pangeran Diponegoro. Tapi kemudian akhirnya setelah menjadi presiden, Megawati
memilih tinggal di rumah lain yang di kawasan Menteng, yaitu rumah di Jalan Teguh Umar nomor 27A. Pada saat itu statusnya adalah rumah dinas. Dan kalau tidak salah loh, ini masih rumah dari keluarganya CSNS. Cuman kemudian disewa negara, lalu akhirnya dibeli dan diberikan kepada Megawati sebagai haknya sebagai mantan presiden. Jadi setiap mantan presiden itu mendapatkan hak semacam hadiah dari negara berupa rumah setelah pasca menjabat. Kalau tidak salah ini adalah rumah ini diberikan kepada Ibu Megawati sebagai bentuk apresiasi atas dedikasinya sebagai Presiden Indonesia kelima. Oke, kita lanjut ke rumah berikutnya. Nah, ini adalah kediaman dari Pak SBY, Presiden Indonesia ke-6. Jadi Pak SBY itu ada 2 rumah. Yang pertama tuh di Cikeas, di Pui Cikeas tepatnya. Yang kedua ini adalah di kawasan Mega Kuningan. Lebih tepatnya di belakang Kedutaan Besar Qatar. Rumah ini baru saja selesai dibangun beberapa tahun yang lalu dan sempat dihuni oleh Presiden Pak SBY dan Bu Ani SBY. Cuman tidak lama setelah menghuni rumah ini, Bu Ani sakit, lalu Bu Ani berobat ke Singapura. Nah, setelah Bu Ani wafat, Pak SBY lebih banyak berada di Cikeas. Gitu. Rumah ini sendiri juga cukup luas. Kebetulan saya pernah ke rumah ini sebentar mengantarkan sebuah paket buku kepada Pak SBY pada saat itu. Jadi di depannya itu ada, kalau teman-teman lihat tuh ada pos penjagaan, ya kan? Dan di bagian depan rumahnya itu ada lapangan luas. Jadi lahan di kawasan Mega Kuningan yang belum dibangun. Jadi semacam lahan hijau yang cukup luas. Jadi kalau banyak tamu-tamu, banyak pakai di depan tuh cukup luas. Nah, inilah rumah Pak SBY. Konon ada liftnya juga di dalamnya dan ada tempat untuk pertemuan juga. Kalau teman-teman ingat pada masa pemilu atau kampanye, Pak Prabowo juga sempat bertemu dengan Pak SBY di rumah ini, gitu. Saya tidak tahu apakah sekarang yang menempati itu Mas Agus atau Mas Ibas, karena dalam setiap postingan sosial media Pak SBY lebih banyak berada di Cikeas saat ini. Mungkin Pak SBY ingin berganti-ganti suasana mungkin. Gitu. Rumah ini termasuk bagus dan menurut saya di antara rumah mantan presiden dan wakil presiden bisa dibilang ini yang model bangunannya paling modern. Gitu. Paling terkini lah, paling update. Gitu. Oke. Kita lanjut ke gambar berikutnya, yaitu kediaman dari bukan. Ini yang tampak ini adalah rumah dinas wakil presiden. Jadi letaknya di Jalan Diponegoro. Ini rumah dinas wakil presiden. Kalau teman-teman bisa lihat, mungkin lokasinya dekat sekali dengan Masjid Sunda Kelapa. Ini 2 lantai dan di dalamnya ada liftnya pada saat itu ya. Jadi kebetulan kakak saya waktu SD itu masih teman dari cucu wakil presiden Sudarmono. Jadi kakak saya sempat masuk ke rumah ini dan di dalam rumah tersebut kakak saya melihat ada fasilitas lift. Pada saat itu lift itu digunakan untuk naik turun Ibu Sudarmono kalau menuju ruangannya di lantai 2 gitu. Dulu ini agar teman-teman tahu, dulu ini pagarnya ini pendek ini. Pagar temboknya ini tidak setinggi ini, baru ditinggikan pada saat Bu Megawati menjadi wakil presiden. Jadi pada sampai dengan masa reformasi, yaitu tahun 98, itu temboknya itu tuh pendek.
Tapi setelah itu kan banyak pada tahun 9 kan sekitar tahun 2000-an lah berarti ditinggikan nih. Pada tahun 2000 2001 itu kan memang eh, di tingkat elit politik kan memang sedang banyak konflik ya pada saat itu kan antara elit politik. Jadi banyak media yang sering mengabadikan momen saat ada tamu yang berkunjung ke Megawati. Karena pada saat itu kan memang Bu Megawati kan menjadi wakil presiden. Jadi kalau ada tamu otomatis terlihat dari luar kan. Nah, makanya mungkin itu sebabnya kemudian ditinggikan dan kita tidak bisa bebas melihat ke dalam. Kalau dulu tahun 90-an itu kita dari luar rumah ini bisa lihat, oh ada tamu ini, bisa kelihatan dulu soalnya pakainya pendek sekali. Nah, itu dulu di depannya teras utama itu ada pos jaga untuk pas pampres. Dari sini masih terlihat dari sini. Gitu. Pada momen-momen tertentu rumah dinas wakil presiden ini dibuka untuk umum, tepatnya pada saat open house lebaran. Tapi semenjak pandemi kegiatan itu ditiadakan. Gitu. Dan ini juga masih berada di kawasan Menteng, salah satu kawasan elit di Jakarta. Oke. Dan berikutnya, ini terletak tidak jauh juga dari rumah dinas wakil presiden. Ini yaitu di Jalan Diponegoro nomor 57. Ini adalah rumah pribadi dari Wakil Presiden Indonesia pertama sekaligus salah satu proklamator Bung Hatta. Nah, rumah ini model Belanda dan memang masih terawat dengan baik. Saat ini kalau tidak salah satu anak Bung Hatta masih tinggal di situ. Itu rumahnya memang agak motif kolonial Belanda. Itu seperti rumah-rumah di kawasan Menteng lama pada umumnya. Jadi ini rumahnya Bung Hatta ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia. Kalau teman-teman masih di Jalan Diponegoro, berarti tidak jauh dari rumahnya Bung Hatta juga tadi. Ini adalah rumah dari mantan Wakil Presiden Adam Malik. Jadi dulu Adam Malik itu selain pernah menjadi Wakil Presiden, juga pernah menjadi Menteri Luar Negeri dan Ketua Majelis Umum PBB pada tahun 70-an. Dulu sampai dengan awal tahun 2000, rumah Adam Malik ini sempat menjadi museum, yaitu Museum Adam Malik. Saya sendiri pernah berkunjung ke sana sekitar tahun 99, di mana itu menurut saya ada salah satu museum pribadi yang menyimpan koleksi peninggalan budaya dan kerajinan seni yang paling lengkap di Indonesia pada saat itu. Namun ironisnya museum ini sudah tutup dan konon karena pihak pengelola, yaitu pihak keluarganya, kesulitan dalam biaya perawatannya, sebagian koleksinya konon dijual. Bahkan saya pernah membaca di internet bahwa ada beberapa koleksi yang akhirnya dijual ke semacam semacam tukang loak gitu loh, kayak buku-buku koleksinya. Padahal kalau teman-teman pernah berkunjung ke Museum Adam Malik, wah, bagi mereka para pencinta seni atau suka sejarah tuh, wah, itu hampir di setiap sudutnya tuh banyak benda-benda bersejarah. Jadi memang ide dari pembuatan museum ini memang sudah sejak lama, sejak Adam Malik masih hidup. Jadi Adam Malik konon pernah memberikan wasiat agar barang-barang koleksinya tersebut itu diberikan kepada negara. Tapi mungkin karena negara juga ada keterbatasan, akhirnya dikelola sendiri oleh pihak keluarga. Tapi sayangnya museum tersebut akhirnya tutup. Nah, sekarang museum tersebut tuh sudah berubah fungsi, jadi dijual. Yang membeli adalah pengusaha Haritano Sudibyo, bosnya ECTI atau pemilik ECTI dan MNC Group. Dan rumah milik Adam Malik tersebut kemudian dijadikan kantor pusat dari Partai Perindo. Jadi kalau teman-teman lewat di Jalan Diponegoro dan
lihat rumah dengan banyak bendera Partai Perindo, itu tadinya adalah rumah milik Wakil Presiden Adam Malik. Gitu, sangat disayangkan ya. Rumah bersejarah, koleksinya juga luar biasa, sangat bernilai tinggi, tapi kemudian akhirnya harus ditutup dan koleksinya entah kemana, mungkin ada yang disimpan keluarga, ada yang sudah dijual, tidak ada yang tahu gitu. Dan kebetulan saya sendiri masih menyimpan potongan tiket dan brosur dari Museum Adam Malik. Mungkin kapan-kapan saya akan bikin video khusus tentang itu. Oke, selanjutnya, nah ini lokasinya ini di Jalan Teguh Umar nomor 61, Menteng, Jakarta Pusat. Mungkin teman-teman bingung, ini rumah siapa ini? Ini adalah rumah dari Wakil Presiden Indonesia yang kelima. Iya, yang kelima, Bapak Umar W. Hadikusuma. Jadi Bapak Umar W. Hadikusuma itu pernah menjabat sebagai Pangdam Jaya pada saat terjadinya peristiwa G30 SPKI, dan kemudian menjadi Kasat dan Ketua BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, pada saat Bapak Umar W. Hadikusuma menjabat sebagai Wakil Presiden, kebetulan beliau tinggal di rumah ini. Ya, di rumah ini. Oh ya, maaf saya ralat. Tadi Bapak Umar W. Hadikusuma itu Wakil Presiden Indonesia keempat, bukan kelima ya. Yang pertama Pak Bung Hatta, yang kedua Sri Sultan, yang ketiga Adam Malik, yang keempat Pak Umar W. Hadikusuma. Nah, ini bangunannya. Alhamdulillah Bu Umar W. Hadikusuma atau Ibu Kalina Umar W. Hadikusuma terakhir saya bertemu pada tahun 2019, masih dalam kondisi sehat walafiat. Saya bertemu di Taman Menteng, di Taman Suropati Menteng pada saat pemilu presiden. Jadi beliau datang dampingi anak dan pengawalnya untuk memberikan suara di Taman Suropati Menteng. Ini rumah beliau dengan Taman Suropati Menteng, kalau jalan kaki jaraknya mungkin hanya sekitar 1 menit lah, 1-2 menit lah, karena sangat dekat sekali. Dan ini terletak di pinggir jalan raya. Jadi kalau teman-teman lewat Jalan Tuku Umar, ada rumah nomor 61, nah itu rumah dari Ibu Kalina Umar W. Hadikusuma. Nah, berikutnya ini adalah rumah dari Wakil Presiden Indonesia Hamzah Has. Jadi Hamzah Has ini Wakil Presiden Indonesia yang mendampingi Ibu Megawati. Masa jabatannya tahun 2001 sampai dengan tahun 2004. Ini adalah rumah pribadi beliau yang terletak di Patah Kuningan. Tapi saya baru tahu kemarin, saya tanpa sengaja lihat di internet bahwa rumah ini ternyata dijual. Mungkin Pak Hamzah Has mungkin pindah ke rumah lamanya. Kalau tidak salah rumah lamanya itu terletak di kawasan Matraman, kalau tidak salah ya. Jadi ini memang rumah yang pemberian dari negara. Dan kalau dari informasi yang saya dapat di internet, rumah ini cukup lengkap, di mana rumah yang terletak di Jalan Patah Kuningan 15 atau 14 nih kalau tidak salah. Itu luas tanahnya saja 1.100 meter persegi dan luas bangunannya 1.520 meter persegi dan dilengkapi dengan basement dan kolam renang. Gitu. Dan totalnya ada 8 kamar tidur plus kamar mandi. Luar biasa bukan? Gitu. Cuman saya tidak tahu benar apa tidak, cuman saya kemarin info yang saya dapat di internet, rumah ini ditawarkan ke sejumlah agen properti gitu, dan nilainya memang lumayan sih, sampai puluhan miliar rumah ini gitu. Oke, selanjutnya, nah kalau teman-teman lihat ini terletak di Jalan Brawijaya, Kebayoran Baru. Ini adalah rumah pribadi dari Wakil Presiden Yusuf Kala atau kita kenal dengan sebutan Pak JK. Nah, rumah ini juga terletak di kawasan elit di Jalan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
tepat di depannya adalah, di depan rumah Pak Yusuf Kala adalah hotel dan apartemen Dhamma Wangsa. Dan konon kabarnya rumah di belakang milik kediaman Pak JK ini dibeli oleh negara dan akhirnya diberikan kepada Pak JK sebagai haknya selaku mantan wakil presiden. Jadi kalau tidak salah bangunan di belakang rumah Pak JK ini kini ditempati oleh anak-anak Pak JK atau masih keluarga Pak JK. Kabarnya seperti itu. Nah, pada saat Pak JK masih menjabat sebagai wakil presiden, di depan rumahnya ini selalu ada pansel. Dia pakai di depan rumahnya, tepat di depan pohon palem ini. Gitu. Rumahnya juga cukup lebar dan daya modalnya juga termasuk modern rumah Pak JK ini. Gitu. Dan Pak JK bisa dibilang ada satu-satunya mantan presiden atau wakil presiden yang tinggal di kawasan Kebayoran Baru, setahu saya. Gitu. Dan yang terakhir ini adalah rumah atau kediaman dari Pak Budiono. Jadi kalau teman-teman ingat, Pak Budiono adalah wakil presiden di masa periode kedua Pak SBY. Jadi sebenarnya rumah pribadi Pak Budiono itu terletak di kawasan Mampang Duren 3, Jakarta Selatan. Tapi kemudian beberapa tahun setelah beliau sudah tidak menjabat, beliau pindah ke rumah ini yang terletak di Jalan Jambu Menteng. Ini tidak jauh dengan rumah dari mantan wakil presiden Trisutrisno. Gitu. Jadi sepertinya ini adalah hadiah dari negara sebagai bentuk terima kasih atas pengabdian dan dedikasi Pak Budiono selama menjabat sebagai wakil presiden. Tapi rumah yang di Mampang Duren 3 masih ada, cuman terakhir kali saya ke sana rumahnya mengalami renovasi total gitu. Dan Pak Budiono selain tinggal di rumah Menteng ini juga memiliki rumah lain lagi di Yogyakarta. Jadi beberapa kali Pak Budiono itu kadang kalau tidak ada di Jakarta pasti di Yogyakarta. Cuman sepertinya di masa pandemi ini Pak Budiono lebih banyak berada di rumahnya yang kawasan Menteng ini. Gitu. Rumahnya kayaknya perpaduan antara model lama yang sudah dimodernisasi gitu. Dan sama seperti mantan presiden dan mantan wakil presiden lainnya, Pak Budiono ini masih dikawal oleh Pas Pampres dari Grup D. Jadi Grup D Pas Pampres itu khusus untuk mengawal presiden, wakil presiden, mantan presiden dan mantan wakil presiden beserta pasangannya masing-masing. Jadi mungkin ada beserta dengan istrinya masing-masing gitu. Ya. Jadi itulah tadi beberapa kediaman dari mantan presiden dan wakil presiden Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat, menambah wawasan. Kalau teman-teman suka silahkan di like, diberikan komen, masukan, kritikan saya terima. Dan jangan lupa subscribe juga, di-share juga video ini ke teman-teman yang lain. Kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan, saya akan menjawab di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.